Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Adapun 3 fungsi utama birokrasi menurut David Osborne. Yang pertama, fungsi pelayanan. Birokrasi harus berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Osborne menekankan pentingnya paradigma customer-driven government, di mana pelayanan publik dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang efisien dan berorientasi pada hasil. Yang kedua, fungsi pembangunan. Birokrasi berperan sebagai katalisator dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Osborne menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan yang mendukung partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Pemerintah harus menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan kolaborasi antar sektor publik dan swasta untuk mendukung pengembangan berkelanjutan. Yang ketiga, fungsi pemerintahan umum. Osborne mengusulkan untuk mendefinisikan ulang peran pemerintah untuk lebih fokus pada peraturan dan pengawasan daripada pelaksanaan secara langsung. Pemerintah harus bertindak sebagai pengarah melalui pembuatan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang strategis. Adapun prinsip-prinsip pelayanan publik, yang pertama kesederhanaan, yang kedua kejelasan, yang ketiga keterlambatan waktu, yang keempat akurasi, yang kelima keamanan, yang keenam tanggung jawab, yang ketujuh kelengkapan sarana dan prasarana, yang kedelapan kemudahan akses, yang kesembilan kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kesepuluh keamanan. Contoh nyata pelayanan publik oleh birokrasi, salah satunya yaitu digitalisasi pelayanan publik. Reformasi birokrasi juga mendorong digitalisasi dalam pelayanan publik seperti penerapan EKTP dan sistem perpajakan online. Ini membantu mempercepat proses administrasi dan mengurangi langsung antara petugas dan masyarakat, yang pada gilirannya mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Contohnya, sistem perpajakan online memungkinkan warga negara untuk membayar pajak elektronik secara elektronik tanpa harus datang ke kantor pajak, meningkatkan efisiensi dan transparansi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi yang kompleks, formal, dan terpusat dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi pelayanan. Jika pembagian keputusan kerja, prosedur operasional standar, dan desentralisasi pengambilan keputusan tidak dikelola dengan baik, maka kualitas pelayanan akan menurun. Yang kedua, sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia termasuk kompetensi dan jumlah petugas layanan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi petugas dapat mengakibatkan pelayanan yang buruk. Yang ketiga, sistem pelayanan. Sistem pelayanan yang tidak tertata dengan baik dapat menyebabkan keterlambatan dan ketidakpuasan masyarakat. Proses yang jelas, transparan, dan mudah diakses sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Adapun solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang pertama, perbaikan struktur organisasi, yang kedua, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, yang ketiga, pengembangan sistem pelayanan terintegrasi, yang keempat, membangun budaya pelayanan prima. Peran birokrasi di Indonesia dalam menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Idealnya, birokrasi di Indonesia harus berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, penyederhanaan proses birokrasi. Yang kedua, penerapan e-government. Yang ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Yang keempat, tanggung jawab terhadap aspirasi rakyat. Yang kelima, akuntabilitas dan transparansi. Kesimpulan, birokrasi memiliki peran penting dalam pelayanan publik melalui 3 fungsi, yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemerintahan umum. Pelayanan harus fokus pada kepuasan masyarakat dengan prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan efisiensi. Digitalisasi seperti EKTP dan sistem perpajakan online meningkatkan transparansi. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sistem pelayanan. Untuk perbaikannya, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengembangan sistem terintegrasi. Itulah tadi pemaparan materi mengenai peran strategis birokrasi dalam pelayanan publik di era modern. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.